dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan saya Hotman Paris Hotroom. Masyarakat Indonesia khususnya generasi Gen Z, apalagi ciwi-ciwi cantik yang suka menghisap vape dengan digantung di lehernya semakin seksi. Namun apakah itu bakal berlanjut? Karena Badan Narkotika Nasional BNN kayaknya bikin ulah nih, mengusulkan kepada Komisi 3 DPR untuk melarang vape diedarkan di seluruh Indonesia. Alasannya mengandung narkoba atau liquid yang membahayakan kesehatan. Apa dasar BNN untuk mengusulkan larangan tersebut? Apakah ada penelitian ilmiah? Apakah ada contoh kasus? Apakah BNN menyadari bahwa industri vape ini menghasilkan duit puluhan triliun, termasuk 2,7 triliun masuk ke kas negara melalui cukai, belum lagi pajak PPN dan pajak PPH. Ada apa BNN ini? Memang serius atau bagaimana? Inilah Hotroom, vape dilarang atau dibiarkan. Dunia vaping di tanah air kini berada di ujung tanduk. Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Suyudi Aryoseto, secara resmi mengusulkan pelarangan total terhadap peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia. Agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia. Langkah ekstrim ini diambil menyusul maraknya penyalahgunaan liquid vape sebagai media baru peredaran narkotika, termasuk zat psikoaktif berbahaya. Kepala BNN Suyudi Aryoseto mengatakan, berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap ratusan sampel liquid vape dari berbagai wilayah, ditemukan fakta yang mengejutkan bahwa dalam cairan atau liquid vape yang beredar di masyarakat terdapat kandungan narkotika hingga obat bius. Meski mendapat dukungan dari berbagai pihak, wacana ini menuai polemik, terutama dari para pelaku usaha UMKM dan Asosiasi Vape Tanah Air. Mereka menyatakan keberatan, mengingat sektor ini telah menyumbang cukai yang besar dan melibatkan ribuan tenaga kerja. Lalu, langkah apa yang akan dilakukan oleh tangan para legislator di Senayan? Apakah Indonesia akan mengikuti jejak negara-negara lain yang telah melarang vape, atau justru memperketat regulasi pengawasannya saja? Halo para pemirsa, terutama pekerja keras. Kemarin saya sidang tindak pidana korupsi sampai jam 12 malam. Kamu tahu saya semakin galak bersidang tengah malam karena apa? Jam 6, jam 7 saya sudah minum kopi luwak hitam premium. Langsung berdebat dengan jaksa, talk chair langsung, konsentrasi penuh. Tadi pagi saya bangun jam 3 subuh, renang, langsung juga kopi luwak hitam premium. Jadi kalau mau sehat, konsentrasi, dan tajam berpikir, dan tidak pelupa, seperti Hotman masih daya ingatnya seperti umur 30, kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Oke, BNN, Badan Narkotika Nasional. Katanya BNN bikin usulan ke Komisi 3 untuk melarang vape di seluruh Indonesia. Apa dasar ilmiahnya? Apakah sudah banyak contoh kasus? Atau memang itu hanya usulan tanpa dasar yang jelas? Silakan. Terima kasih Pak Hotman. Jadi BNN mengusulkan pelarangan vape ini bukan tanpa dasar. Dasarnya apa? Jadi kita sudah melakukan pengujian terhadap sampel vape, yaitu dari 740 sampel. Ya. Dari 740 ini beda merek maksudnya? Berbeda-beda merek dari seluruh Indonesia. Ya. Dari 740 ini 408 mengandung narkotika. Ya. Yang bisa saya sebutkan
Itu ada yang mengandung metamfetamin atau sabu, Ya. ada mengandung ekstasi, ada sintetik cannabinoid, ada kokain, ada ketamin, dan ada juga etomidate. Ya. Ya. Terus kemudian kita juga melihat bahwa lebih dari 50% tadi Ya. dari 408 ini mengandung etomidate dari total sampel itu. Dan etomidate sekarang sudah menjadi narkotika golongan 2. Ya. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2025. Ya. Dari dasar itulah kita mengajukan untuk melakukan pelarangan terhadap vape. Karena vape yang tadi separuh saja dari hasil penelitian mengandung narkotika, Ya. ada juga vape yang normal itu mengandung zat-zat yang sifatnya karsinogenik. Ya. Yaitu bisa sebutkan itu ada formaldehida atau biasanya itu cairan atau zat yang untuk pengawet mayat. Ya. Ya, itu yang menjadi dasar kami karena kita BNN itu menyayangi masyarakat Indonesia sehingga Tapi kan itu tidak bisa pukul rata. Ada juga yang benar-benar tidak mengandung bahaya seperti yang Bapak bilang. Kenapa dipukul rata? karena kita secara visual kita tidak bisa membedakan ini vape mengandung narkotika dan ini vape yang normal. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa vape yang normal saja Ya. itu mengandung zat-zat yang sifatnya karsinogenik, yang Ya. membahayakan kesehatan juga. Kenapa tidak dibikin peraturan bahwa vape itu harus mengandung ABC? Kalau itu dilanggar baru ditindak. Kenapa langsung gara-gara ditemukan karena memang pengawasan tidak ada, persyaratan tidak ada, dan BPOM-nya pun tidak ada. Kenapa harus dipukul rata, ditutup gitu loh? Kita masih melakukan usulan. Jadi Ya. kita memang perlu berembuk dengan semua stakeholder, dengan Ya. BP POM, kemudian dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan Kementerian Perdagangan, Ya. Kementerian Perindustrian. Tapi harus ada yang berinisiatif duluan. Tapi ada enggak penelitian ilmiah perbandingan bahaya rokok dengan vape? Sudah ada belum atau hanya baru kasus per kasus? Kalau penelitian yang dilakukan oleh labnya BNN, Ya. ya kita melakukan penelitian terhadap kandungan vape itu sendiri. Ya. Kandungan vape sendiri dari sampel yang tadi jumlahnya 740. Ya. Dan itu sebenarnya merupakan kandungan yang merupakan inti sebenarnya. Ya. Kandungan yang inti. Jadi kita lihat itu lebih berbahaya dari rokok konvensional. Kalau begitu kenapa tidak usulkan peraturan vape yang bisa beredar hanya yang begini? Kenapa daripada langsung pukul rata sehingga yang normal pun ikut jadi korban? Kita seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa vape yang normal dengan vape yang mengandung narkotika itu secara kasat mata kita susah membuktikannya. Ya kalau nggak bisa dibuktikan ya jangan dihukum orang dong. Maksudnya tidak menghukum orang, tidak. Ya menghukum dong kalau usahanya ditutup, itu kan menghukum Pak. Kita tidak serta-merta menutup. Jadi diapain? Kita ada proses, kita berembuk dengan semua stakeholder. Iya, maksudnya kan isinya kan BNN mengusulkan kepada lembaga terkait agar mengeluarkan larangan. Betul. Bahkan saya dengar BNN mengusulkan agar diselipkan dalam perubahan undang-undang narkotika agar itu dilarang, begitu? Ya, betul. Ya itu sama aja dengan mengorbankan semua yang tidak bersalah, Pak. Kita memang tidak serta-merta seperti itu, Pak. Tapi kita perlu proses, dan proses itu dimulai dari diskusi. Dan itulah kita mulai diskusi sekarang ini. Ya. Ya, itulah Kenapa proses. BNN tidak bekerja sama dengan BPOM agar BPOM yang melakukan pengawasan? Jadi pemerintah mengeluarkan dulu standar mana yang vape normal, kalau itu dilanggar baru ditindak. Gimana BPOM? Punya wewenang nggak? Berbicara tentang kewenangan, tentu kita harus ada landasan hukumnya. Ya, Landasan hukum kami sebetulnya jelas sekali. ya, Di Undang-Undang Kesehatan ya, nomor 17 tahun 2023 terus diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 28. kewenangan Dan apa? salah satu kewenangannya yaitu bertanggung jawab terhadap post marketing dan labelingnya. Nah, post marketing itu maksudnya begini, dan itu mulai berlaku secara total tanggal 26 bulan Juli tahun ini. Tahun ini. Nah, sekarang dalam konteks itu
berdasarkan kewenangan kami, Ya. ada dua option. Karena dalam konteks undang-undang itu menjelaskan bahwa pengawasannya termasuk rokok elektronik atau elektronik sigaret atau vape dan seterusnya itu adalah kewenangan Badan POM. Ya. Nah, berdasarkan undang-undang dan aturan itu, maka kita bisa buat turunan aturannya. Mana yang normal, mana yang dilarang. Mana yang normal, mana yang dilarang. Kapan itu dilakukan? Nah, tentu dari situ juga kita bisa punya hak memberlakukan undang-undang itu dalam hal penindakan pemberian sanksi. Jadi BPOM sebenarnya tidak setuju langsung dilarang begitu. Kasih kesempatan kepada BPOM gitu. Bukan itu maksud saya. Maksud saya seperti ini, bahwa Badan POM dan BNN ini sebetulnya adalah dua lembaga yang selalu bersinergi. Ya, BPOM kan, BNN kan sudah mau melarang. Ya. Padahal pengawasannya sebenarnya mungkin kurang. Kenapa nggak BPOM diaktifkan dulu mengawasi, Ya. baru yang salah ditindak. Kenapa pukul rata gitu kami loh? masuk ke situ, Badan POM sebetulnya sudah siap. Seluruh Sudah siap. unit pelaksana teknis kita dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya ratusan itu Jadi sudah siap. Untuk itu artinya sama aja Bapak mengatakan nggak usah dilarang dulu, biarkan dulu BPOM untuk melakukan tugasnya begitu. Nah, persoalan dilarang atau tidak, kita kembali pada satu hal. Tujuan utamanya yaitu melindungi masyarakat. Ya. Dari kesehatannya, dari jiwanya, dan dari masa depannya. Ya. Nah, dalam konteks itulah maka ada hal-hal tertentu dengan spesifikasi tertentu, kita harus berbasis ilmiah tentunya. Harus berbasis. Harus berbasis Dan ilmiah. sampai hari ini belum ada. Nah, saintifik sebetulnya kan ada basis ilmiah, kemudian aspek ekonomi, kemudian aspek sosial. Tiga hal itu yang menjadi landasannya Badan POM untuk menentukan Kalau begitu, apakah dilarang atau tidak. Itu kalau begitu tolong dulu dijawab yang gaya Batak. Gaya Batak tahu kan? Nah, Bapak setuju nggak sekarang ini dilarang PEP atau tidak? Atau belum waktunya? BPOM deh loh. intinya sebetulnya Ini BPOM dulu loh. ya dari segi tertentu berdasarkan basis ilmiah dan sebagainya sebetulnya kan masih terbagi. Oleh karena itu perlu dipastikan dulu Perlu dipastikan dulu. mana yang betul-betul berbahaya itu yang Artinya dilarang. jangan larang dulu begitu. Oke, kemudian kita ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Apakah vape akan dilarang? BNN telah mengusulkan untuk dilarang. BPOM mengatakan nanti dulu, sabar dulu. Nah, sekarang kita tunggu dulu, kita tunggu jawaban dari Ketua Asosiasi Pengusaha Retailer PEP. Setuju nggak itu dilarang PEP? Apa ruginya bagi negara dan bagi pengusaha? Silakan. Mungkin izin Bang, sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya izin jelasin sedikit 2 menit aja tentang industri ini Bang. Silakan. Jadi industri ini itu toko offline pertama hadir di Indonesia itu tahun 2013 Bang. Ya. Berjalan waktu itu kita masih ilegal. Masih ilegal? Ilegal Bang. Oke. Di 2016 kita semua pelaku industri ingin membuat ini menjadi legal. Kita ingin berkontribusi ke negara, kita mendekatkan kepada bea cukai sehingga 2018 waktu itu kita menjadi legal. Sah 2018? Sah 2018. Bahkan Ketua Bea Cukai saat itu menyatakan ini mungkin satu-satunya industri yang ilegal minta jadi legal Bang. Ya. Dulu hanya ada satu jenis produk vape. Sekarang berapa jenis? Sekarang ada 3. Jadi kalau dulu itu Bang, liquidnya sendiri, alatnya sendiri. Ya. Jadi dituang dulu besar tapi berjalan waktu menjadi kecil. Berjalan waktu ada namanya sistem tertutup. Jadi di dalam cartridge-nya itu, di dalam alatnya itu sudah ada liquidnya Bang. Ya. Dan tidak bisa diisi ulang. Tidak bisa diisi ulang. Jadi begitu habis. Itu semua produksi dalam negeri? Ada kalau yang liquidnya mayoritas produksi dalam negeri Bang. Liquidnya? Liquidnya. Liquidnya dimasukin ke alatnya. Alatnya? Ya. Perputaran uang berapa di situ industri itu? Dan berapa negara? Berapa negara dapat? Kalau dari penebusan cukai kita 2,7 atau 2,8 triliun Bang. 2,7. 2,7 triliun? Ya. Kayaknya Prabowo tidak setuju ini dilarang. Kan negara perlu uang. Apa lagi? Belum perputarannya Bang. Belum perputaran dari atas sampai ke bawahnya itu 10 triliun lebih. Di situ kan 10 triliun lebih? Ya. Jadi Bapak setuju nggak?
Ada nggak dasar ilmiah dari BNN mengusulkan melarangnya? Gimana pendapat Bapak? Pada dasarnya semangat BNN menjaga generasi muda kita hargai ya Bang. Tapi saya rasa perlu ada diskusi lebih panjang, penelitian lebih Apa panjang. terutama yang harus diteliti sebelum buat keputusan final? Pada kenyataannya Bang, yang harus dilihat vapers itu dulunya perokok. Ya. Jadi kalau membandingkan bahaya vape harus Dengan dibandingkan dengan rokok. Ya. Jangan dibandingkan bahaya vape dengan orang yang tidak merokok. Tentunya itu tidak ada ininya, iya. Nah, apa benar vape itu banyak mengandung narkoba dari sebuah jenis? Kenyataannya gini Bang, di lain kesempatan kita pernah berdiskusi dengan Kepala Lab BNN, Bapak Supriyanto. Waktu itu kita bilang adalah tidak ada satupun hasil dari keliling BNN di seluruh toko vape kami, member-member kami tidak ditemukan. Tahun berapa itu? Baru Bang. Iya barusan bilang dari 700. Nah. Ratusan ditemukan, yang mana yang benar nih? Itu yang Bapak nggak gugat beliau? Itu yang mungkin ingin kita luruskan Bang. Jadi dari sampel di toko vape. Ini penting ini. Iya. Luruskan. Data Bapak hampir tidak ada. Data BNN ada. Mana yang benar? Pernyataan tidak ditemukan satupun liquid mengandung narkoba di toko vape bukan dari kita Bang. Dari siapa? Dari Kepala Lab BNN. Ada rekamannya nggak? Ada Bang. Waktu itu masuk media juga. Oke. Beliau menyatakan. Tahun berapa itu? Bulan berapa? Sebulan lalu Bang. Sebulan lalu? Ya. Tahu-tahu bagian hukum BNN mengatakan sudah 700 yang di... Karena memang yang tidak ditemukan mengandung narkoba itu yang dijual di toko vape resmi dan bercukai Bang. Yang ditemukan apa? Yang tidak mengandung narkoba itu yang dijual di toko vape resmi dan berpita cukai. Jadi namanya legal. Ilegal ya tentu ada aja gitu kan. Tapi legal yang di toko vape tidak ditemukan satupun mengandung narkoba. Jadi yang salah siapa? Kurang pengawasan atau apa? Mungkin yang perlu kita duduk bareng adalah sampel itu dapatnya dari mana Bang? Dari Gitu. toko vape kah, dari jalur legal kah, atau dari jalur ilegal? Oke. Sehingga jangan disamakan, ini Dan ada Anda dua belum jalur yang tahu. berbeda Bang. Anda yakin kalau vape Jalur normal legal, itu tidak bahaya? Bukan tidak bahaya Bang, vape tentunya ada resiko. Ya sama dengan rokok ada Ya, risiko. betul. Tapi tidak mengandung separah narkoba. yang disebutkan oleh Bapak Irjen Pol Agus ini. Ya. Gimana Pak? Setuju? Ya, pada konteks melindungi masyarakat saya kira memang harus progresif ya. Ya. Karena memang prevalensi rokok elektronik di Indonesia saat ini mengalami lompatan yang sangat signifikan, Ya. sebesar menjadi 10 kali lipat. Dan ada salah kaprah sebenarnya bahwa seolah-olah rokok elektronik itu lebih aman dibanding rokok konvensional, padahal sama. Dan sebenarnya memang kalau BNN mau mengilegalkan, ya memang persoalan hukumnya adalah saat ini vape atau rokok elektronik sudah legal, ya. Sehingga kalau sudah diatur di Undang-Undang Kesehatan dan PP Kesehatan, dan salah satu instrumen melindungi masyarakat di situ sebenarnya ada peringatan kesehatan di dalam kemasannya itu. Nah, kalau kemudian nanti akan dinyatakan ilegal, khususnya yang mengandung narkotika, ya itu bisa diatur di Undang-Undang Narkotika, tapi harus ada harmonisasi. Ada harmonisasi. Dengan Bapak setuju undang-undang nggak? yang lain. Bapak setuju nggak? Rokok ilegal sangat banyak. Apakah karena rokok ilegal banyak maka seluruh pabrik rokok harus ditutup? Bapak setuju nggak kalau ada pembunuhan di suatu daerah dengan pisau maka seluruh pabrik pisau harus ditutup? Ya sebenarnya itu soal tahapan dan soal keberpihakan. Ya. Karena negara lain juga memang dulu sebelum rokok elektronik menjadi wabah baru setelah rokok konvensional, kami sudah datang ke Badan POM, datang ke Kemendak dan segala macam untuk melarang rokok elektronik. Tapi beliau mengatakan waktu itu bukan bidang kami. Oh, Nah, waktu akhirnya itu. ya, Oke. bukan beliau. Oke. Ya, dan Jadi akhirnya Bapak waktu menjadi itu mengusulkan apa? ya karena akan menjadi persoalan baru setelah rokok konvensional dan Ya. negara-negara lain juga sudah Ya, Bapak waktu itu usulkan melarangnya. apa ke BPOM? Agar mengatur dan bahkan Agar melarang, juga pengaturan yang jelas. rokok elektronik. Saya mau tanya waktu lagi itu. ke Ketua Asosiasi PEP ini. Apa bedanya PEP dengan rokok elektrik? Nah, mungkin saya agak meluruskan sedikit ya, Pak. Kalau yang menyatakan vape lebih aman, lebih rendah resiko, itu bukan kita, Bang. Itu pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris? Ya, bahkan pemerintah Inggris membagikan 1 juta vape gratis untuk warganya yang merokok. Jadi menurut Bapak yang benar yang mana? Kami percaya dua-duanya beresiko, Bang.
Ya. Tapi kalau Standarnya WHO kalau bicara soal kesehatan. WHO bilang apa? WHO bahaya. Nggak Oke. ada rokok Rokok elektronik. pun bahaya. Iya, rokok elektronik juga Semua rokok juga bahaya. Iya, jadi tidak ada istilah aman di dalam rokok elektrik. Aman bagi yang memakainya secara bertanggung jawab, begitu kan? Gimana Pak? Apa bedanya vape sama rokok elektrik? Jadi kita harus melihatnya mungkin secara menyeluruh ya Bang. Penelitian-penelitian yang ada yang membandingkan keduanya. Ya, Di Kanada menyatakan bahwa rokok elektrik lebih rendah resiko, tapi tetap berbahaya. ya, Di Inggris menyatakan 95% lebih rendah resiko, tapi tetap berbahaya. ya. Nah, saya harap kita semua bisa duduk bareng, bisa saling melihat data nih Bang. Jadi Ya. bukan hanya sepihak, tapi kita mengcombine. Artinya jangan buru-buru bikin keputusan. Bapak belum jawab bedanya vape sama rokok elektrik apa? Kalau vape sama rokok elektrik, Ya, bedanya apa? jadi rokok di Indonesia itu peraturan Bang, rokok elektrik itu di Indonesia terbagi dua, Ya, padat dan cair. ya, Padat itu hanya ada satu heated tobacco product. ya, Cair itu terbagi dua, sistem terbuka dan sistem tertutup. ya. Nah, kami ini yang padat karya adalah dari sistem terbuka Bang, yang Abang pegang itu. Karena member kami yang menjual hanya menjual rokok elektrik. Kalau sistem tertutup dan heated tobacco product itu dijual di minimarket. Jadi Yang dipegang oleh ciwi-ciwi cantik pakai pita begini apa itu vape atau rokok itu elektrik? macam-macam Bang. Hah? Itu bisa dua-duanya. Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi memang pemandangannya indah. Kalau begini kita, kita laki-laki ini semakin, gitu kan. Jadi, Tapi di sistem terbuka ini mungkin kalau di rokok seperti SKT ya Bang, sigaret kretek tangan. oke, tolong dulu Bapak tegas di sini. Apakah Bapak setuju dengan usulan BNN untuk dilarang? Dan apa dasar Bapak setuju atau tidak? Silakan. Tentunya saat ini saya tidak setuju Bang. Karena Karena ada banyak hal. Pertama, apa sudah dipertimbangkan efek sosial ekonominya Bang? sosial ekonomi 2,7 triliun hanya dari cukai. Ya, Terus terutama para pekerja Bang. para pekerja, Ratusan ribu pekerja di industri ini. pajak PPH, pajak PPN. Ya, dan Terus? juga para pelaku UMKM-nya. Ya, UMKM-nya. Dan juga para pengguna yang merasa... Dan yang paling utama, apakah Anda setuju memang bahaya narkoba atau tidak? Bahaya narkoba dan vape itu dua hal yang berbeda Bang. Ya. Karena yang narkoba ini sudah jelas garisnya ilegal. Dari ilegal mungkin ada. Dari ilegal bukan mungkin, kemungkinan besar ada Bang. Tapi yang Anda maksud adalah vape yang legal. domestik. Iya, jadi harus dibedakan nih antara produk legal dan produk ilegal. Artinya BNN harusnya cek dulu yang mana itu ilegal atau tidak. Iya kan, Menurut Anda yang dicek BNN apa? saya juga harus tanya nih Bang, karena dari Yang toko-toko Bapak kami. cek ilegal atau legal Pak BNN? Kita campur ceknya. Campur. Legal dan ilegal. Ya. Dan untuk membedakan yang legal dan ilegal itu secara kasat mata tidak bisa. Oh. Karena bentuknya sama. Ya, tapi bisa dicek produksi siapa? Kadang-kadang ketika kita temukan dari ambil sampel itu nggak ketahuan itu produksi siapa. Ya. Kadang-kadang yang kita temukan tuh sudah nggak ada labelnya. Artinya BNN harusnya perlu lebih teliti dulu sebelum menindak orang, begitu kan? Kita lakukan itu ada dua hal. Ada untuk kepentingan pro justisia, Ya. yang memang ada kasusnya. Kalau ada kasus, Ada juga yang akhirnya ketemu untuk kepentingan penyelidikan. ya, Nah, itu kita udah bisa bedakan. Misalnya, ketika tahun 2026 ini sudah ada dari Polri itu ada 56 kasus ya kalau saya Ya. salah. Ada 56 kasus, 33 kasus, 50 tersangka. Ya. Di BNN itu ada 12 tersangka. Jadi memang ada real kasusnya. ya, tapi kan 12 dibandingkan dengan industri yang triliunan belum ada apa-apanya, Pak. Rokok juga banyak orang kanker gara-gara rokok. Benar nggak, Pak? Memang betul itu kalau lihat angka. Tapi Iya. kan semuanya kan harus ada angka awalnya, nggak bisa kita Angka biarkan. awal, oke. Jadi kita di segmen berikutnya kita akan bahas lebih detail apa alasan BNN mengusulkan. Dan BPOM sementara mengatakan nanti dulu belum waktunya. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi?
Siapa takut? Cuma luwak hitam premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba luwak hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum luwak hitam premium. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Tapi lagi di Hot Room, Pep katanya mau dilarang. Apa alasannya? Namun saya tetap mengingatkan kepada para pemirsa, khususnya yang umur 50, kalau kamu tidak mau suatu saat kau lupa anak istrimu karena amnesia, sudah lupa ingatan, ikutinlah gaya Hotman. Nih, kopi luwak hitam premium. Gaya saya ini sama dengan gaya saya. Ada seorang dulu jenderal yang sekarang jadi presiden, Prabowo. Klien Hotman 25 tahun. Dulu dia bayar honor saya. Sekarang saya ketemu pun tidak bisa. Agak susah, bukannya tidak bisa. Tapi dia sangat senang renang dan minum kopi. Sekali lagi, contohlah Hotman dan presiden kita yang suka minum kopi. Kopi luwak hitam premium. Pak Bepom, coba dulu Bapak kasih usulan konkret, terutama kepada BNN, sebelum melarang apa yang harus dilakukan. Begini ya, dalam konteks perhitungan dan pertimbangan Badan POM, harus landasannya tetap peraturan pemerintah nomor 28 itu tentang kesehatan. Yang intinya telah memberikan kewenangan untuk post marketing dan labelingnya itu ke Badan POM, termasuk sanksi administrasinya. Dari peraturan itu menjelaskan bahwa pembagian dilarang atau tidak dilarang, kita masuk lebih ekstrim lagi pada bicara tentang undang-undang narkotik. Narkotik memang dilarang, tetapi harus disadari tidak semua narkotik itu tidak digunakan untuk kepentingan medis. Badan POM sudah mengatur kalau obat-obat narkotik kita tetap bisa menggunakan untuk kepentingan dengan aturan yang jelas. Resep dokter dipergunakan di rumah sakit untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Artinya dengan vape kan tidak perlu, nggak mungkin dong minta resep dokter untuk merokok. Nah, enggak, kita begini, kita atur dalam konteks pertama, Badan POM sudah siap karena memang ini sudah akan berlaku tanggal 26 Juli. Artinya kita hal-hal yang legal, yang sesuai peruntukan dan mungkin aspek hitungan, resiko dan mudaratnya lebih aman, tentu tetap bisa untuk diatur sesuai dengan. Masalahnya kalau udah keburu keluar larangan, maka kewenangan BPOM tersebut hilang, Pak. Kalau udah dilarang, PEP nggak boleh lagi beredar, ya kan? Tentu kewenangan BPOM yang berlaku Juli 2026 nggak berlaku lagi, Pak. Jadi maksud saya, apa pendapat Bapak tegas, jangan larang dulu, lakukan dulu ini, ada nggak dari Bapak konkret? Nah, yang tegas secara konkret bahwa spirit dari Undang-Undang Kesehatan dan peraturan tentang kesehatan ini adalah untuk melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat. Tentu Badan POM sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk pengayoman kesehatan masyarakat, tentu kita lihat dari segi aspek mudaratnya tadi. PEP udah waktunya nggak dilarang? Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu harus diatur secara tegas. Mana yang dilarang, mana yang tidak bisa keseluruhan. Tidak pukul rata begitu. Nah, itu. Tidak pukul rata. Gimana Pak BNN? Sudah dari yang berwenang bidang itu sudah ngomong jangan main pukul rata dong. BNN gimana? Enak aja main pukul rata, kasihan rakyat yang pelaku bisnis. Gimana Pak? Kalau BNN start awal pasti dari kandungan narkotika di dalamnya. Yang vape yang mana, legal atau ilegal, Bapak nggak tahu? Sekarang kita tidak bisa membedakan antara vape yang legal dan ilegal. Ya bedakan dulu dong, cari dulu dong. Hukum orang harus dikasih tahu dulu. Masalahnya packagingnya sama, bentuknya sama. Jadi secara visual nggak akan bisa dibuktikan dengan mudah, harus dengan vape, dengan lab.
Dan nggak mungkin juga setiap ada orang yang lagi nge-vape, coba saya cek dulu kamu mengandung narkotika atau tidak. Itu Jadi satu. gimana dong? Karena nggak tahu cara membedakan, langsung aja larang semuanya, begitu? Karena kita lihat kondisinya dari angka yang saya sampaikan tadi, Ya, bahwa makin hari makin banyak ya, yang kandungan vape yang mengandung narkotika. ya. Sedangkan dari tadi asosiasi pun tidak bisa membedakan mana yang ini produksinya atau dihasilkan dari asosiasi, mana yang ilegal. Karena di pasaran Gimana? itu Coba, sama. Anda dituduh tidak bisa bedain. Coba. Bisa, Pak. Tuh, bisa. Karena- Coba, jawab sekarang itu. Sudah jelas Pak, produk yang bercukai hasil dari Yang bercukai pasti itu tidak lokal. ada narkoba. Oke, yang Tidak ada bercukai narkoba. pasti menurut Bapak aman? Tidak ada narkoba. Pak. Legal. Legal, Ya iya. udah dong. Nanti dulu Pak, karena yang kita temukan di lapangan yang mengandung narkotika pun ada cukainya. Ya, semua Tapi di hasil Indonesia dari- juga ada pelanggaran. Coba dari perlindungan konsumen, apakah benar kalau sudah label cukai aman? Ya, bukan soal label cukainya sebenarnya. Bahwa rokok elektronik saat ini memang sudah legal, diatur dalam PP Kesehatan, bahkan sudah Ya. ada cukainya. Nah, kalau akan diilegalkan, tentu harus apakah rokok elektroniknya secara keseluruhan atau vape-nya khusus. Ya, menurut Bapak? Iya, menurut saya karena ada persoalan legalitas tadi. Kalau mau diilegalkan, ini ada benturan regulasi di mana di Undang-Undang Kesehatan dan PP Kesehatan itu sudah ada pengaturan rokok elektronik dan Boleh. juga di Undang-Undang Cukai, ya, PP tentang cukai. Nah itu yang harusnya. Iya, maksud saya undang-undang lama kan otomatis tidak berlaku kalau sudah ada undang-undang mengatur hal yang sama melarang. Jadi Bapak saya kira tidak bisa kalau belum ada proses harmonisasi di DPR dulu. Ya, maksud saya kalau sampai gol nanti di DPR itu loh, Bapak setuju enggak? Kalau Ya, sudah tentu. gol di DPR sudah Tentu. jadi undang-undang, maka semua undang-undang lama mengatur hal sama jadi tidak berlaku. Itu prinsip undang-undang, Pak. Iya, tentu saja setuju kalau dalam konteks untuk melindungi masyarakat, ya, karena kan memang. Ya Saya kenapa menggunakan- nggak rokok aja ditutup semua ya? Juga banyak Kan orang. gini, standar WHO sebenarnya adalah aspek pengendalian, Ya. ya, baik itu rokok konvensional maupun juga rokok elektronik. Ya. Ya, karena antara rokok elektronik dengan rokok konvensional itu tidak ada pembeda aspek bahayanya. Ya kenapa sama-sama kalau rokok bahayanya. biasa konvensional diizinkan sedangkan elektronik Ya mungkin dilarang? karena dalam konteks narkotika itu banyak disalahgunakan, atau tadi datanya mengatakan 40% ditunggangi oleh narkotika. Karena Ya. dulu rokok konvensional juga pernah ada disusupi oleh Jangankan rokok, narkotika. jangankan vape, whipping apa? permen. itu, Pak. Permen juga Whipping pernah. yang- Permen pernah ada di. Iya, yang kemarin itu pacarnya DJ itu meninggal katanya karena whipping. Teman-teman saya pakai whipping, katanya ada narkoba juga, gimana tuh? Artinya untuk menyusupkan narkoba itu bisa dengan segala macam cara. Ketemu lagi di hot room segmen terakhir. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di hot room. Di segmen terakhir ini kita akan tanya kepada semua narsum apa untung ruginya kalau PEP dibiarkan tetap bisa diperjualbelikan. Pertama Pak Tulus dulu, apa untung ruginya? Biarkan atau tidak? Ya, harus ada memang pengendalian ketat terhadap produk-produk adiktif. Ya, kan? Pengendalian Ketat. itu pengendalian, artinya boleh. Ya, konteks kalau zat adiktif kan memang regulasinya pengendalian ketat. Ya. Nah, kalau narkotika kan memang sudah dilarang. Jadi Nah, coba fokus kepada PEP. Boleh jalan terus tapi diawasi ketat atau bagaimana? kalau yang mengandung narkotika tentu harus dilarang. Artinya yang tidak boleh. Regulasinya sekarang ini boleh masalahnya. Ya, untuk kedepannya apakah tetap dibiarkan tapi pengawasan ketat, yang normal boleh, yang melanggar tidak boleh, begitu? Ya, pengawasan ketat dan kalau memang kemudian marak terhadap penyalahgunaan dengan narkotika, saya setuju untuk dilarang. Oke, jadi kalau memang ada bukti penyalahgunaan narkotika dilarang. Ya. Tapi yang tidak ya silakan begitu.
Regulasinya dulu harus dirubah. Regulasinya harus dirubah, artinya boleh, sebagian boleh. Karena di Undang-Undang Kesehatan itu tolong diimplementasikan dulu dan itu harus direvisi dulu kalau memang itu sudah melegalkan rokok elektronik. Ya, jadi Bapak masih menunggu kepastian hukumnya begitu? Ya, karena ini kan katanya negara hukum, jadi harus ada harmonisasi Kalau hukum. Pak Ketua Asosiasi Penjual vape, Kalau gimana? kita sih berharap fairness ya Bang. Kenapa? Fairness, keadilan Artinya Bang. apa? Kalau landasan rokok elektrik dilarang adalah karena sebagai perangkat, ada begitu banyak Bang perangkat narkoba Ya. yang tidak dilarang. Jadi harapan Artinya kami bukan dipisahkan dulu. perangkat narkoba itu Banyak sekali. Banyak Ya, Bang. sekali. Iya, mau dibilang rokok pun dari dulu Bang sudah menjadi perangkat narkoba. ya. Jadi kami sih berharapnya keadilan lah Bang, keadilan Artinya buat kami. jangan yang tidak bersalah ikut menanggung Dikorbankan. dosa gitu. Iya, karena kalau sampai ini dijalankan Bang, kita semua kalah. Narkobanya masih mungkin masuk. Ya. Vape-nya bisa juga tetap masuk ilegal. Ya, ilegal. Iya. Sama seperti rokok. Iya. Rokok ilegal banyak banget masuk. Iya. Dan penggunanya akhirnya malah bahaya Bang. Ya. Karena tidak bisa terkontrol produk yang dipegang. Artinya nanti vape lokal dilarang, yang ilegal masuk, akhirnya uangnya banyak keluar, akhirnya negara tidak dapat, rugi dari pemasukan, Ya, kita semua kalah Bang. tenaga kalau itu kerja, terjadi. ya, Kehilangan mata Indonesia pencarian. penduduk miskin 100 juta lebih. Jadi Bapak usulannya jangan larang. Jangan larang tapi perketat. diawasi, iya. Pak Bepom gimana usulannya? Biarkan atau tidak? Tolong yang konkret Pak. Nggak usah sekan-sekan sama BNN. Yang jelas seperti ini. Ya. Kalau Badan POM berdasarkan saintifik, kalau yang izinkan kami menjalankan peraturan pemerintah nomor 28 itu, bahwa hal-hal yang berbahaya, pengawasannya harus diperketat secara ketat. Dan Artinya Badan POM sudah siap. Sudah siap. Namun kalau yang memang betul-betul yang berbahaya, yang sesuai yang telah ditemukan, itu saya setuju dilarang. Sebagai pengacara, aku terjemahkan pembelaan dari Bepom, yaitu jangan dilarang secara total, tapi yang bersalah dilarang. Begitu kan? Ya. Tuh, yang begitulah negara hukum, Pak. Benar nggak? Jadi Bapak itu udah jelas dari Bepom begitu. Kasih kami kesempatan, apalagi sudah ada peraturan bulan Juli ya. Iya. Akan ya kan? 26 Juli. Apa perlu dikasih label Bepom? Setiap itu biar makin pengawasannya. Setuju nggak? Dikasih label Bepom. Setuju Bang. Ada cukai, ada Bepom, bagaimana Pak? Setuju? Maksudnya sekarang ini sudah memang wajib dikasih label bahwa itu berbahaya. Ya, Tapi Bepom harus daftar dulu loh, yang itu nomor Bepom, ya, pendaftaran. ya. Sekarang belum kan? Dulu seperti itu dalam konteks rokok ya. Tapi kalau sekarang enggak. Apa Bapak mengusulkan jangan larang, tapi termasuk juga harus daftar di Bepom, sehingga hanya yang boleh terbit hanya yang sudah ada nomor Bepom begitu. Bapak Ya. setuju nggak? Itu enggak ada masalah, tapi undang-undang tidak seperti itu bahasanya. Ya bikin undang-undang daripada melarang total itu loh. Ini kan Ya. usulan Pak. Ya, kita bicara post marketing. Ya. Ya, tentu kami akan mengawasi secara ketat. Artinya Bepom tidak setuju PAP dilarang total. Tapi setuju kalau itu Bang, kecuali yang melanggar. Ya namanya juga melanggar, namanya juga melanggar ya. Namanya juga melanggar. Oke, sekarang kita serahkan sudah. Ini tadi juga sebenarnya agak mendua ya, antara iya dan tidak. Pengendalian ketat. Ya, account. Berarti udah 3 lawan 1. 3 sumber mengatakan pengawasan ketat. Silakan Bepom, silakan BNN. Kesimpulan akhir Bapak gimana? Biarkan atau tidak? Kalau BNN kita tetap pada sikap kita awal, yaitu melarang. Total dilarang. Melarang. Karena dengan pertimbangan. Kalau yang narkotika udah jelas undang-undang narkotika. Ya. Tetapi yang tidak mengandung narkotika, ada kandungan lain yang kita bicarakan di depan, yaitu Ya kenapa nggak diusulkan bahwa yang PEP yang dibolehkan itu adalah yang tidak mengandung ini. Jadi dibikin aturannya. Karena dari vape yang normal, yang tidak mengandung narkotika, mengandung zat-zat yang sifatnya karsinogenik. Yaitu misalnya ada formaldehyde, yaitu pengawet mayat. Akankah kita membiarkan orang-orang yang jelas kita hasil penelitiannya mengandung pengawet mayat, kita biarkan itu tetap legal? Jangan dibiarkan, itulah tugasnya Bepom. Mengawasi. Gimana Pak? Karena itu tadi, hasil penelitian menyatakan. Yang karena pengawasan belum ketat.
sebenarnya bukan masalah pengawasannya, tapi hasil penelitian dari vape yang normal itu sudah mengandung zat yang berbahaya. Itu yang normal pun mengandung zat Yang berbahaya. normal pun. Yang normal pun mengandung zat berbahaya. Bapak kan bukan ahli ilmiah, dari mana Bapak tahu? Kita dari hasil penelitiannya BNN. Bapak, Ya. Anda ini menyangkut harga diri Bapak nih. Iya. Yang normal pun katanya mengandung ada zat mayat. Mas, setuju nggak? Enggak, gini Bang, kalau standar WHO tidak ada kata aman untuk rokok elektronik. Iya. Rokok juga nggak ada kata aman, rokok. Saya makanya kan kalau rokok iya, rokok elektronik kan selama ini kan dicitrakan lebih aman sehingga Ya. banyak masyarakat yang berpindah dari rokok konvensional Tapi menjadi tidak rokok seberbahaya seperti kata BNN, begitu? Ya karena kan tidak ada narkotikanya. Ya. Ya tadi karsinogen kan itu memicu kanker. Formaldehid itu kan bahasanya formalin. Ya. Sama Nggak, bahayanya. intinya seolah-olah BNN mengatakan jenis apapun vape itu bahaya. Jenis apapun karena ada narkoba atau ada zat pengawet mayat. Setuju? Kalau dibilang vape berbahaya, saya setuju Bang. Ya. Tapi kenyataannya adalah BRIN sudah melakukan penelitian Bang. Kandungan di rokok konvensional dan kandungan racun di rokok elektrik. Bedanya apa? Kandungan bahan berbahaya di rokok elektrik lebih rendah. Kalau dibilang tidak ada bahaya, Ya tidak. rokok pun bahaya. Iya, tapi Jadi hasilnya kesimpulan adalah- Bapak tidak sebahaya yang disebutkan oleh BNN. Iya, betul Bang. Tidak benar semuanya sampai mengandung zat pengawet mayat atau gimana? Kalau mengandung zat, itu semuanya ada Bang. Mau rokok konvensional, mau ini zat berbahaya, semua ada. Tapi yang diteliti oleh BRIN adalah tingkat kandungannya mana yang besar, mana yang lebih kecil Bang. Memang paling baik tidak semuanya Bang. Paling baik adalah kita menghirup Artinya udara. masih ada yang bisa yang masih standar rokok masih ada gitu Iya, ya. betul, Bang. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan dihukum semuanya begitu. Iya. Karena Hah? Ya, pengguna- serang dong, kenapa diam aja? Enggak, kalau negara ini mau melompat mengatur semuanya ya silakan kalau berani, itu bagus. Gimana BNN? Masih tetap tiga lawan satu. Gimana nih BNN? Kita tetap mengajukan untuk dilarang karena kita melihat lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kalau memang tadi ada pemasukan, coba kita menghitung kembali akibat dari yang make vape itu nanti akibat kesehatan berapa yang harus ditanggung Emang oleh bisa dihitung, BPJS. Pak? Bapak pasti nggak bisa hitung. Ya mungkin kita perlu tim yang untuk menghitung. Ya. Ya. Tapi Bapak sadar nggak? Negara butuh uang, 100 juta penduduk kita miskin. Hutang luar negeri makin naik. Ya, oleh karena itu jangan sampai warga kita tambah sakit karena hal-hal yang bisa kita cegah. Sudah ada nggak bukti sakit gara-gara PEP ini dari rumah sakit? Ada nggak kata-kata? Waktu itu vapers pernah melakukan ronsen Bang. Ya, Dan hasilnya waktu itu dipublish paru-parunya bersih Bang. Tapi paru-paru siapa? para vapers. Ini pengguna Bersih? ya. Bersih. Ini bukan berarti saya membilang aman ya Bang ya. Ya Pak ya. Bukan membilang aman. Tapi Oke, jadi sudah dicek paru-paru yang para papers, ya termasuk lingkungan saya banyak cewek cantik, makin harum napasnya. Ah, katanya bersih. Segmen terakhir dari BNN, ya. Karena Bapak lah yang bikin gara-gara atau PNN. Gimana terakhir, sebelum kita tutup? Saya juga mau tambahkan dulu. Ya silakan. Inisiatif untuk membuat peraturan sebetulnya bisa ke BNN. Silakan aja kalau konsisten, nanti kita harmonisasi dengan Badan POM sejauh mana ini ya. Kalau memang kita bisa. Tapi Bapak tetap tidak setuju dilarang total. Iya dong, karena kan sudah ditetapkan oleh Ya, peraturan. BNN? Nah, Kita tetap lebih baik menghindari hal yang sifatnya mudorot. Dan untuk membedakan antara vape yang mengandung narkotika dan tidak mengandung narkotika tadi adalah sangat susah secara visual. Lebih baik kita larang saja. Dengan tetap memperhatikan orang-orang dan semua pihak yang bekerja di bisnis ini. Cara perhatikannya gimana, Pak? BNN bisa nyumbang. Kita kan bisa saran karena BNN tidak kerja sendiri. Kita ada P4GN, BNN kan didukung oleh semua stakeholder sesuai dengan Apa perintah boleh Presiden. buat malam ini pendapat 3 lawan 1, 3 menyatakan tunggu dulu, ya. BPOM juga tidak setuju, BNN tetap ngotot. Namun demikian kita sabarlah, jangan langsung buru-buru membuat peraturan yang bersifat menghukum tanpa penelitian ilmiah yang benar-benar ilmiah. Apalagi negara ini butuh uang pemasukan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam dengan hostnya yang lesung pipiknya menarik.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.